Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan Semakpat Penabur Jakarta. Selamat pagi teman-teman seluruh siswa Semakpat Penabur Jakarta. Apa kabar semua? Doa saya, kesehatan dan sukacita senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu Guru dan juga teman-teman semua. Pagi ini kita akan bertemu kembali dalam satu kesempatan istimewa yang Tuhan anugerahkan. Kita bersama akan menghampiri hadirat Tuhan dalam kebaktian akhir tahun pelajaran 2019-2020, walaupun melalui media online ini. Ada satu informasi yang akan saya sampaikan, yaitu setelah kebaktian selesai, kita akan mendengarkan pengumuman penting yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah Semak 4 Penabur Jakarta, Bapak Andrian. Mari kita mempersiapkan diri, memberikan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami berterima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami di pada pagi hari ini juga. Dan sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kita juga dapat mendengar apa yang Kau ingin sampaikan pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu pada hari ini dapat mengubah kehidupan kita juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 tahun pelajaran telah kita jalani dengan berbagai tantangan dan pergumulan terlebih semester ini. Keajaiban, kasih setia, dan pengampunan Tuhan anugerahkan bagi kita, yang membuat kita tiba di penghujung tahun pelajaran 2019-2020. Hari ini sudah seharusnya kita akan mensyukuri, bahkan berterima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terlebih lagi karena Tuhan berkenan membawa kita sampai akhir bagaikan seorang pejuang yang berhasil dan pulang membawa kemenangan. Oleh karena itu, kebaktian kita mengambil tema menjadi seorang pemenang, supaya setiap kita dapat menyadari dan melihat karya Allah di dalam diri kita, yang terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan diri kita sendiri. Mari kita menyanyikan lagu KJ 64, bait pertama dan kedua, Bila Ku Lihat Bintang Gemerlapan, sebagai ungkapan kekaguman kita akan karya Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kita sambut litani syukur dengan menyanyikan NKB 133 dari bait 1 sampai 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ada waktu kami untuk merenungkan firman secara online pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya pelayanan firman ini tetap optimal, tetap memberkati khususnya keluarga besar SMAK 4 BPK Penabur Jakarta. Berkati hamba-Mu dengan hikmat menguraikan firman-Mu. Kau bekerja di setiap hati para pendengar, sehingga kami sama-sama berdialog ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya diberikan tema menjadi pemenang. Bagaimana kita menjadi pemenang di dalam hidup ini. Saya ingin membacakan 4 ayat saja dari Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. 5 ayat. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara yang membaca dan yang merenungkannya. Saudara, ketika diberikan tema menjadi pemenang, terus terang yang ada di kepala saya pertama adalah pengalaman saya mungkin 2 bulan yang lalu ketika satu SMAK BPK Penabur meminta saya berkhotbah untuk graduation. Saya lupa tema graduation yang mungkin juga sama di tempat ini, tapi saya ingat teks yang diberikan kepada saya waktu itu oleh pihak sekolah. Saya diminta untuk mengkhotbahkan cerita bagaimana Petrus itu diminta oleh Yesus, atau Petrus meminta Yesus untuk suruhlah aku untuk berjalan di atas air. Saya tidak lupa saudara bagian itu. Kalau saya ditanya dan saya boleh to the point di dalam khotbah ini, karena tidak mungkin saya berkhotbah panjang seperti biasanya, apa itu kemenangan? Apa syarat saya bisa menjadi pemenang? Syarat kita bisa menjadi pemenang adalah kalau Tuhan itu beserta dengan kita. Kalau Tuhan itu meminta kita ke sana. Ya. Saya ingin mengajak teman-teman mengingat, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu guru atau teman-teman di sini ingat khotbah graduation atau teks Alkitab ketika ibadah graduation yang kemarin itu. Teksnya itu bicara soal Petrus yang minta sama Tuhan, "Tuhan, kalau itu betul Engkau, suruhlah aku ke sana." Bayangkan itu di atas air, teman-teman. Suruhlah aku ke sana, kalau itu betul Engkau, pasti Engkau suruh aku ke sana dan aku akan jalan ke sana. Aku baru mau jalan kalau Engkau menyuruh. Tapi kalau Engkau tidak menyuruh aku jalan, aku gak mau jalan di atas air. Ya. Teman-teman, siapa sih yang gak mau sukses di hidup ini, yang gak mau menang? Teman-teman mau kuliah di tempat yang bergengsi, di universitas yang kalian udah bidik dari sekarang. Kita udah punya cita-cita, kita mau jadi ini, mau jadi itu. Kita mau sukses, kita mau menang, kita mau you name it. Tetapi teman-teman, saya mau mengingatkan kita, kalau Tuhan tidak minta kita ke sana, kita nggak akan pernah dapat kesuksesan kalau kita nggak diminta Tuhan ke sana. Nggak akan. Ya. Itu dulu yang pertama, teman-teman. Kalau Tuhan tidak minta kita ke sana, kita nggak akan pernah sukses. Dan kalau kita tidak dengan mulut kita berseru ke Tuhan, saya suka banget Petrus itu ngomong, "Tuhan, suruhlah aku ke sana." Suruhlah aku. Jadi Petrusnya tuh juga minta doa sama Tuhan. Ada effort dari dirinya dia. "Tuhan, tolong dong ngomong kemana." Kalau teman-teman lakukan itu, kalian akan sukses.
Kalian akan menang. Nah teman-teman, saya ingin berbagi hari ini dari Matius 28 ayat 18, ayat 16 sampai 20 ini. Ini sering disebut sebagai amanat agung, ya, karena dia mengakar pada mandat agung. Yesus memberikan sebuah amanat, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Kenapa Yesus mengatakan hal itu? Karena Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga. Aku ini yang bisa menyertai kamu. Kalau aku menyertai kamu, kau punya masa depan. Kalau aku tidak menyertai kamu, kamu tidak punya masa depan. Jadi teman-teman, kita itu harus menjangkarkan iman kita itu kepada Tuhan. Kita tidak bisa menjangkarkan iman kita kepada manusia. Itu bedanya optimis sama berharap. Pernah memikirkan nggak teman-teman bedanya optimisme sama harapan? Optimis itu artinya kita berharap, optimis itu artinya kita beriman kepada manusia. Kita menjangkarkan iman kepada manusia. Teman-teman perhatikan nggak berapa banyak ilmuwan yang declare bahwa vaksin COVID-19 itu weeks away. Cuma tinggal berminggu-minggu kok, nanti mungkin 3-4 minggu lagi jadi vaksinnya. Saya dengar berita vaksin itu weeks away itu udah sejak Maret, minggu pertama waktu saya khotbah di kebaktian umum gereja saya. Maret, weeks, ini udah April, Mei, Juni, 3 bulan, 12 minggu, 12 weeks. Ya. Teman-teman menemukan vaksin itu sulit sekali. Semua berita, semua stasiun televisi, stasiun berita berlomba-lomba ingin mengumumkan vaksin. Dan mata kita selalu tertuju ke dalam berita-berita itu. Itu optimisme namanya. Teman-teman, mari kita menaruh harapan itu kepada Tuhan. Iman itu kita jangkarkan kepada Tuhan. Kita punya masa depan. Kalau nggak, kita nggak akan punya masa depan. Tuhan udah janji kok di ayat ini, kepadanya segala kuasa itu diberikan. Berarti tempat kita menaruh harapan di mana? Di dalam Tuhan. Teman-teman, saya ingin masuk lebih dalam di dalam perenungan hari ini di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Apa langkah praktis supaya teman-teman, keluarga besar Semak 4 Penabur bisa menjadi pemenang? Apa langkah praktisnya? Saya ingin bacakan Yeremia 33 ayat yang ketiga. Tolong perhatikan ayat ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Teman-teman, di dalam perenungan saya sebagai pendeta jemaat, saya melayani, mengkonseling, ngobrol dengan banyak pihak. Salah satu masalah utama kita adalah, menurut saya, kita malas berdoa. Kita malas berseru kepada Tuhan. Siapa sih di antara kita yang gak punya pergumulan? Mungkin orang tua kita ribut, di ambang perceraian. Mungkin ada masalah ekonomi, orang tua kita akur, dan lain sebagainya, masalah sangat banyak. Saya merasa teman-teman, satu yang saya ingin kita renungkan adalah, kita itu jarang sekali berdoa sebetulnya, jarang sekali berseru kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu akan menjawab kita. Nggak mesti masalah-masalah itu hilang, enggak. Tapi saya percaya kita punya damai sejahtera. Kita punya ketentraman di dalam batin kita. Saya percaya itu. Teman-teman, saya mau mengutip seorang pendeta di Singapura namanya Edmund Chan. Dia mengatakan kalimat ini, teman-teman. Dan ini saya diingatkan oleh Facebook
tanggal 27 Mei 2020 ya. Kalau teman-teman punya Facebook, di Facebook itu suka, ini kenangan kamu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Nah, ini adalah status Facebook saya 5 tahun yang lalu. Ketika saya baru pulang dari Filipina atau Singapura, saya lupa, ikut conference-nya Edmund, saya ketik kalimat ini di Facebook. Saya minta teman-teman, Bapak Ibu Saudara mendengarkan kalimat ini dengan sangat baik. Berserah adalah sebuah tindakan doa, dan doa adalah tindakan berserah. Sulit berdoa karena kita sulit berserah. Sulit berserah karena kita tidak berdoa. Dia yang berdoa dengan baik, berserah dengan baik. Dia yang berserah dengan baik, pasti berdoa dengan baik. Keberserahan seperti ini memberikan kemampuan untuk tidur dengan tidur yang sempurna dari iman. Tidur yang sempurna atau istirahat yang sempurna dari Allah. Doa adalah kunci untuk kehidupan yang berserah. Berserah adalah kunci untuk berdoa. Disiplin keberserahan yang berdoa dan doa yang berserah mengenyangkan jiwa kita. Berdoalah. Make time to pray. Berserah itu berdoa. Berdoa itu berserah. Kenapa kita acap kali gagal? Karena kita tidak berserah. Abstrak ya, berserah itu apa sih? Berserah itu berdoa. Teman-teman, Edmund Chan di kalimat terakhir tidak mengatakan berserahlah. Saya suruh teman-teman berserah. Nggak bisa kan? Saya minta teman-teman tolong sekarang juga lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bisa? Aplikasi untuk perenungan pada khotbah akhir tahun ini adalah saya minta perhatikan kehidupan doa teman-teman sekalian. Tolong perhatikan. Make time to pray. Saya percaya bahwa ritus agama, ritual itu menolong kita untuk mengalami Tuhan spiritual. Coba perhatikan kata spiritualitas. Spiritualitas. Spi, depannya tuh ada spi-nya. Ya. Yang namanya spiritualitas tidak bisa teman-teman buang ritual, nggak bisa. Spiritualitas itu including ritualitas di dalamnya. Kalau teman-teman mau menang dalam hidup ini, berdoalah, berserahlah kepada Tuhan. Saya punya cerita, mungkin cerita ini kurang cocok buat anak muda ya, soalnya bapak-bapak gitu. Tapi saya mau cerita aja ke teman-teman. Singkat, nggak panjang. Saya mengenal seorang bapak, mungkin tahun 2000-an atau 90-an ya. Bapak ini ngomong sama saya, Indra, saya masuk Jakarta bawa koper cuma 1. Sekarang dia punya rumah 1, dia punya mobil 1. Saya melihat sebuah kehidupan yang berserah kepada Tuhan. Nggak perlu lah dia ngomong, Indra saya berdoa. Nggak perlu. Berdoa tuh di kamar, nggak usah di mention. Tapi kita akan melihat teman-teman nanti sukses apa enggak. Kalau teman-teman berdoa, berserah kepada Tuhan, teman-teman sukses. Saya ingin teman-teman ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau itu Tuhan, suruh aku ke sana. Jangan main jalan sendiri, jangan. Tapi minta Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Kau akan sukses. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami boleh menutup tahun ajaran ini ya Tuhan. Kami percaya tidak mungkin kami jalan sendiri bisa menuntaskan segala tuntutan tugas
Bahkan mungkin 1 tahun terakhir ini juga ada prestasi-prestasi yang Kau berikan kepada kami. Melalui perenungan firman ini kami sadar Tuhan, Engkau adalah aktor intelektual di belakang setiap kesuksesan kami. Kepadamu diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga, yang membuat kami produktif, yang membuat kami memuliakan Allah. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sukses, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Engkau adalah aktor intelektual di belakang setiap pencapaian kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat keluarga besar Sepak 4 BPK Penabur, buat kepala sekolah Pak Andrian, buat Bapak Ibu guru, wakil kepala sekolah, guru, staf, karyawan. Tuhan menyertai keluarga besar di tempat ini. Hidup sebagai gambar dan rupa Allah, memuliakan Allah, sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini doa hamba untuk keluarga besar Sepak 4 Penabur, Jakarta. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini dan bergumul dengan setiap pergumulan-pergumulan pribadi di dalamnya. Tuhan jawab doa-doa mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebaktian ini telah berlangsung dalam pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat memuji Tuhan, menaikkan doa, dan juga belajar dari firman-Nya. Kita akan mengakhirinya dan menerima pengutusan, juga berkat Tuhan, supaya setiap kita dapat melanjutkan kehidupan ini untuk melakukan berbagai pekerjaan sebagai seorang pemenang yang memuliakan Tuhan. Mari kita menyanyikan KJ 340, bait pertama dan kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kasih dalam penghiburan dengan Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Kebaktian kita pagi ini selesai. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Indra dari GKI Kota Modern. Tuhan memberkati pelayanan Bapak bersama keluarga, baik di dalam jemaat, juga dimanapun Tuhan menempatkan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita mendengarkan pengumuman penting yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Semakpat Penabur Jakarta, Bapak Andrian. Selamat pagi, yang terhormat pada Bapak Ibu, orang tua, peserta didik kelas 10 dan 11, Bapak Ibu guru dan seluruh sivitas akademika Semak 4 Penabur Jakarta, dan seluruh anak-anak kelas 10 dan 11 yang saya kasihi. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan kita, karena yang telah menghantarkan kita sampai pada hari ini untuk mendengarkan hasil proses belajar yang sudah kalian lalui. Tanpa terasa, selama 1 tahun sudah kita lewati. Ada rasa suka, duka, kecewa, bahkan rasa bangga selama kita menjalani pembelajaran di Semak 4 ini. Best Student in Academic merupakan salah satu bentuk apresiasi kami kepada kalian yang sudah memberikan yang terbaik di dalam proses pembelajaran selama 1 tahun ini. Pada hari ini, 26 Juni 2020, dengan bangga saya mengumumkan untuk siswa yang berprestasi dalam bidang akademik untuk peminatan MIPA dan peminatan IPS untuk setiap jenjangnya. Juara umum kelas 10 untuk peminatan MIPA dengan nilai rata-rata 92,43 atas nama anakku Diona Angelika Manurung dari kelas 10 MIPA 2, putri dari Bapak Hari Manurung dan Ibu Ernawati. Juara umum kelas 10 untuk peminatan IPS dengan nilai rata-rata 92,13 atas nama anakku Melody Rusli dari kelas 10 IPS 2, putri dari Bapak Edi Rusli dan Ibu Meli. Juara umum kelas 11 untuk peminatan MIPA dengan nilai rata-rata 91,11 atas nama anakku Sarah Jessica dari kelas 11 MIPA 1, putri dari Bapak Suwandi Yosua dan Ibu Clara Margareta. Juara umum kelas 11 untuk peminatan IPS dengan nilai rata-rata 90,93 atas nama anakku Clarice A. Emanuela dari kelas 11 IPS 1, putri dari Bapak Dedi dan Ibu Tan Susanawati Tandean. Selain juara umum, saya pun akan menampilkan peringkat 2 sampai dengan peringkat 10 untuk peminatan MIPA dan IPS pada setiap jenjangnya. Kelas 10 untuk peminatan MIPA. Kelas 10 untuk peminatan IPS. Kelas 11 untuk peminatan MIPA.
kelas 11 untuk peminatan IPS. Selamat saya ucapkan pada kalian yang sudah memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran di tahun ini. Biarlah keteladanan ini menjadi contoh dan memotivasi buat teman-teman kalian di tahun ajaran mendatang. Doa kami para guru pada seluruh siswa SMAK 4. Biarlah Tuhan memimpin setiap langkah kalian dan biarlah kalian menjadi berkat bagi banyak orang. Tetaplah junjung tinggi integritas di tengah-tengah krisisnya kejujuran dan kepercayaan. Dan biarlah kalian menjadi orang yang dapat diandalkan. Akhir kata, saya mewakili seluruh sivitas akademika SMAK 4 Penabur Jakarta mengucapkan selamat menabur karya di tahun pelajaran mendatang. Jadilah terang dan bersinarlah bagi dunia. Ingatlah selalu bahwa kalian tidak pernah berjalan sendirian. Ada satu sahabat sejati yang menemani kalian, Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Akhir kata, tidak ada hasil yang dapat mengkhianati usaha. Tuhan menyertai kita semua.